Kalau performa polisi itu baik, pasti akan dihargai otomatis oleh publik ya. Tapi kalau performa polisi itu sendiri masih kurang baik ya pasti dia dibully kan. Sekarang ini memang polisi ini masih punya kelemahan Pak di dalam memberikan penerangan pada publik. Tidak mungkin seorang pendemo resmi itu Pak mempunyai rencana itu, tidak mungkin. Ya. Pasti. Penyusup itu ya? Iya. Ini tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh provokator. Targetnya apa? Saya yakin target itu mereka akan bikin chaos seperti yang terjadi tahun 98 itu. Selamat datang di OTT, On The Table. Kali ini kami kembali ya mengundang Pak Irjen Arianto Sutadi. Ya, sebelumnya beliau kami sudah undang untuk membicarakan mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Kali ini Pak Irjen mau kita mintain pendapatnya terkait permasalahan yang belakangan ini terjadi demo di mana-mana dan pihak kepolisian juga banyak yang sekarang ini ada yang pro dan kontra, di mana orang menganggap ya Pak polisi kan pihak kepolisian hanya menjalankan tugas, ya mereka juga sama seperti rakyat yang lain. Artinya sudah ada pandangan-pandangan masyarakat yang mendukung pihak kepolisian dan meminta jangan salahkan pihak kepolisian atau jangan timpakan ya kesalahannya ke pihak kepolisian. Sudah ada lah ya Pak Pak Arianto di media sosial dan di lapangan sudah ada suara-suara seperti itu. Terima kasih dulu Pak Arianto ya, saya udah mau nanya-nanya aja gitu ya. Nggak apa-apa lah, udah berapa untuk kali hadir kesini. Kembali gitu ya. Terima kasih ya Pak ya, sudah mau datang kembali ya atas undangan kami. Saya udah langsung pengen tanya aja Pak nih. Ya. Jadi Pak Arianto, jadi kemarin itu Presiden ya Pak Prabowo sudah menyatakan untuk melakukan tindakan tegas ya terhadap pelaku anarkis ya, bukan pendemo ya, bukan pendemo tapi pelaku tindakan anarkis. Dan Kapolri pun sudah menyatakan hal seperti itu gitu kan. Akan melakukan tindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis. Nah, kan banyak yang bilang, oh nanti pihak kepolisian akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pendemo, merugikan masyarakat, yang semena-mena dan segala macam. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu apa sih Pak protapnya untuk melakukan tindakan tegas itu seperti apa sih Pak? Ya, sebelum saya menjawab ke situ ya, saya tak menyampaikan dulu kira-kira secara garis besar ya, ini kejadian rame huru-hara ini ya. Karena menurut saya itu yang paling menarik yang perlu disampaikan pada publik dulu ya. Ya Pak. Supaya publik bisa menilainya itu bahwa ini kejadian ini apakah suatu hal yang biasa atau tidak gitu kan. Siap. Dari pengamatan saya mengikuti unjuk rasa besar ya selama dalam tugas saya itu, saya kebetulan mengamati dulu menghadapi demo yang besar tahun 98 itu. Waktu itu saya seprinya Pak Kapolri. Jadi Pak Kapolri. Ya, korpsnya Pak Kapolri waktu itu Pak Tibio Widodo. Jadi saya bisa mengamati persis bagaimana polisi waktu itu menghadapi suatu demo yang gede-gedean gitu, yang sangat membahayakan perubahan sistem di negara kan waktu itu terjadi. Di samping itu saya juga pernah menangani demo-demo yang gede juga waktu masa kampanye, yaitu di Malang waktu saya Kapolri Malang. Jadi saya pernah mengikuti sampai di lapis terdepan bagaimana menghadapi pola-pola demonstrasi itu. Jadi gini, kemarin itu kan judulnya seakan-akan kan yang framing yang paling umum ya di framing adalah ini polisi kok masih nggak berubah seperti dulu. Memberangus kebebasan orang berpendapat dengan tindakan yang represif sehingga menimbulkan korban kan kayak gitu. Bunyinya kan kayak gitu ya. Nah, padahal yang terjadi adalah menurut saya ini penanganan demo ini termasuk yang terbesar setelah dulu 98 dulu. Oh. Ya, paling besar. Justru sekarang lebih rumit karena apa? Kalau dulu 98 itu tuntutannya jelas. Antara rakyat yang folk yang udah
itu dengan menuntut pergantian itu ya. Ya. Ada 3 tuntutan atau apa, saya nggak perlu sebutkan. Jelas tapi. Kalau ini adalah kumulasi daripada kebencian apa kegondokan atau kemarahan rakyat ya kepada atas perkembangan kehidupan yang ada. Antara lain misalnya ya, yang paling menonjol sendiri kegeraman rakyat dengan perilaku anggota DPR. Ya. Yang nari-nari seakan-akan tidak memperdulikan rakyat yang sedang menderita. Kemudian DPR, kemudian tunjangan itu kan yang melebihi besar-besaran, dikritik seakan-akan kan malah. Terus kemudian sampai dikritik bubarkan DPR, ditimpali dengan itu orang yang paling tolol sedunia. Itu menimbulkan kebencian rakyat, kedendaman pada rakyat, protes nggak disampaikan malah dia dihina kan itu kan. Nah itu untuk DPR. Sedangkan untuk pada situasi politik ada isu-isu kemarin mau memaskulkan Gibran, anti Jokowi, kan itu banyak sekali itu dendam-dendam pada rakyat yang selama ini tidak tersalurkan menurut mereka kan gitu. Kemudian pada masalah ekonomi, pajak yang dinaikkan terus, kemudian apalagi istilah tanah yang kalau nggak dipajakin langsung disita negara gitu kan, itu kemarahan masyarakat. Termasuk juga ketidaksukaan masyarakat kepada Polri masih ada kan. Sisa-sisa yang lalu terutama pacok lah, kemudian polisi itu viral no justice lah, kemudian polisi itu jadi alat penguasa lah, alatnya Pak Jokowi kan gitu kan. Jadi itu kemarahan rakyat kemudian itu terakumulasi menjadi kemarin itu Pak. Jadi demo yang selama 1 bulan ini terjadi. Nah, ditambah lagi dengan situasi sudah begitu ya, sekarang dengan kebebasan berpendapat ya Pak ya. Kalau orang menghasut itu kan, kemarin ada putusan MK kan, bahwa kalau menghasut itu kalau tidak terjadi keramaian di lapangan itu nggak bisa diapa-apain. Saya ketika ada ajakan-ajakan demo yang masif itu ya, besok kita kumpul kan ajakannya kan gitu, kita bawa ini, kita bakar ini, kita serang, kita habisin DPR kan, hasutannya kayak gitu bunyinya. Saya share pada teman-teman yang ahli hukum itu, ini kalau kayak gini ini boleh nggak orang ini ditangkap? Jawabannya? Nggak bisa. Karena putusan MK itu. Karena nggak bisa, putusan MK nanti harus kita buktikan dulu supaya apakah ada orang nanti yang mengikuti hasutan dia. Nah ternyata hari berikutnya kan geger kayak gitu kan. Saya tanyakan, terus gimana kan? Ya nggak jawab dia. Itulah contoh ya Pak. Kenapa kemudian rakyat jadi segitu mudahnya memframingnya gitu, bahwa mereka bertindak anarkis itu boleh gitu kan seakan-akan, dan mudah lah untuk terprovokasi. Antara lain menurut saya sih tadi perkembangan yang kayak gitu tadi. Nah ini mungkin yang perlu nanti dievaluasi lah kayak gitu tuh. Apakah karena gitu Pak, begitu ada ujaran itu kan menyebar tuh Pak medsos. Polisi nggak boleh nangkep. Karena putusan MK itu. Iya kan. Tunggu dulu. Nah, kalau udah kejadiannya kayak gitu semua diapain gitu. Jadi tindakan pencegahan nggak boleh lagi sekarang ini. Nggak boleh karena itu belum melanggar undang-undang menghasut kan gitu. Padahal yang terjadi selama ini kan mereka itu yang dihasut oleh provokator. Cuman kita nggak ngerti ya. Itu problem yang besar yang menurut saya yang dihadapi sekarang itu adalah itu Pak. Nah, sekarang kemudian kembali pada framing tadi bahwa kita itu kok nggak berubah, polisi itu memberangus kebebasan orang berpendapat kan gitu kan. Selalu saja melakukan tindakan yang tegas ya, sadis lah gitu. Apalagi kemarin itu sampai membunuh, disebut gitu. Ada yang itu dianggap dicap membunuh kayak gitu kan gitu. Padahal ya Pak ya, yang terjadi selama ini, pengalaman saya menangani demo itu Pak. Di dalam setiap menangani demo kecil ataupun setengah besar, terutama kalau demo yang besar, itu polisi akan berhadapkan dan dihadapkan dengan 4 kelompok pendemo. 4 kelompok pendemo. Jadi kalau suatu demo yang besar rame kecil, yang besar gitu pasti polisi akan menghadapi, terutama demo yang berakhir dengan anarkis ya. Bakar ban lah, merusak pagar lah, itu sudah termasuk anarkis itu, belum sampai termasuk yang bakar-bakar kemarin. Itu polisi setiap menghadapi demo itu selalu menghadapi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pendemo murni, yaitu kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Biasanya ini kan ada kelompok mahasiswa ataupun siapalah yang itu. Dan kalau kelompok ini bagus Pak. Kalau mereka itu
melakukan demo nggak ada apa-apa biasanya, karena mereka kan taat pada aturan kan, Undang-undang. memberikan surat, Ya, dan pemberitahuan. suratnya pun bukan izin loh, pemberitahuan. Kenapa begitu? Karena didesain bahwa yang melakukan demo ini harus dilindungi sesuai dengan konstitusi kan. Oke. Nah, itu kelompok satu yang harus dihadapi oleh polisi. Jadi harus dilindungi, diamankan supaya dia melakukan kegiatannya dengan sampai terselesai. Makanya harus diberikan pemberitahuan kepada polisi iya, agar dilindungi. 3 hari sebelumnya supaya Oke. polisi bisa mengirimkan berapa pasukan yang perlu untuk melindungi Siap. itu. Itu yang pertama. Pendemo murni satu. Ya. Yang kedua, polisi juga harus mengamankan juga orang yang ada sekeliling situ. Di sekeliling situ ada pedagang, ada penonton, penggembira yang ikut-ikut ramai. Harus diamankan juga oleh polisi itu supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang biasanya kan kayak gitu kan dipacu dengan tindakan anarkis. Ya, kelompok 3 ini yang paling berbahaya, yaitu penyusup. Nah, penyusup itu, Pak, itu penyusup kan susah dibedakan mana yang, karena orang kalau demo kan nggak pakai seragam, nggak pakai apa, sama dengan mereka kan gitu. Penyusup itu, Pak, caranya kerja ya, itu mesti masuknya nggak sama-sama dengan pendemo yang murni itu. Dia belakangan, tengah atau akhir masuknya itu. Jadi penyusup itu kerjaannya ya cuman menimbulkan tegangan yang tinggi, memancing kekeruan, misalnya itu menyerang mengocok-ocok itu sehingga akhirnya terjadi bentrok sama menjatuhkan tembok dan sebagainya, bakar ban, contohnya kayak gitulah. Itu ulah perusuh itu, Pak, pasti. Penyusup itu ya? Iya, dari kelompok perusuh. Tidak mungkin seorang pendemo resmi itu, Pak, mempunyai rencana gitu, tidak mungkin. Tapi itu pasti perusuh itu yang perusuh itu cara membawa orang-orang untuk bisa itu, bisa mereka mengirimkan pasukan yang memang sudah menjadi kelompoknya pendana. Ya. Ini yang terakhir adalah pendana, Pak, kelompok. Terakhir pendana. Ya, pendana. Nah, kelompok perusuh itu gitu, Pak. Tugasnya memprovokasi. Nah, kemudian ya, kelompok perusuh ini umumnya begitu para pendemo ini yang resmi tadi itu baik-baik sudah selesai ya, sudah hampir selesai. Situlah dipancing menjadi panas. Dan kalau sudah habis waktu sore itu kan biasanya sudah habis kan ada jam 6 kan sudah habis harusnya. Aturan orang demo itu demo jam 6 sampai jam 18. Teorinya kan gitu. Teorinya juga sebetulnya nggak boleh di kantor pemerintahan, nggak boleh, tapi kan tidak dilanggar ya gitu ya. Itu kita tutup napas untuk itu. Tapi biasanya begitu nanti selesai jam 18 itu, kan polisi pasti akan mengusir itu sesuai dengan undang-undang kan harus pergi. Pulang, balik. Nah, inilah kesempatan dari para provokator itu untuk mendesain, Pak. Itu pasti nanti kemudian kalau nggak ngerusak halte ini dan sebagainya, sehingga terjadi benturan itulah. Disitulah yang terjadi. Kelompok ketiga ini ya. Kelompok 3 itu mainnya setelah para pendemo yang resmi itu lelah, atau setelah dia mau dibubarkan. Yang dibubarkan kan itu bukan pendemo resmi lagi, Pak. Pendemo resminya kan sudah selesai itu. Yang datang ini kiriman-kiriman yang baru, yang kelompok perusuh yang untuk bikin anarkis itu. Jadi ketika dibubarkan ternyata itu sudah kelompok anarkis. Pasti kelompok itu kan mereka kan lari-lari kemudian bakar sana bakar sini itu gitu. Itu pola daripada demo itu kayak gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan hanya menduga itu enggak. Udah pasti, Pak, polanya itu kayak itu. Udah mulai dari tahun berapa ya, 98 saya tangani untuk 25 tahun. Itu yang terjadi kayak gitu. Nah, terus kemudian, Pak, kenapa pola-pola ini bisa terus berlangsung dan kita susah untuk menghadapi? Karena yang digembar-gembarkan oleh mereka itu, Pak, pasti rekaman-rekaman daripada orang polisi yang jahat, yang tangkap orang susah, ngebukin dan sebagainya. Itu pasti viral tuh. Sementara polisi yang digebukin, yang diinjak-injak itu juga nggak pernah diviralkan, yang imbang kan gitu kan. Terus yang dinarasikan kepada ini selalu saya talkshow misalkan di TV-TV itu, bagaimana presenternya pun tanya, ini bagaimana Pak polisi kok masih saja tidak mau menghormati kebebasan orang berpendapat, kok represif, bahkan menganiaya. Itu yang dinarasikan, Pak. Akibatnya apa? Publik kan tergiring bahwa, oh ya memang polisi itu kayak gitu. Capnya kayak gitu kan dari dulu. Padahal ya Pak, kalau kita lihat ya, mulai tahun 1998, itu diundangkan Undang-Undang Nomor 9 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Bunyi undang-undang itu adalah setiap orang dilindungi hak konstitusinya kan gitu, boleh menyampaikan pendapat.
boleh ya, hak itu harus dilindungi. Dan tugas polisi waktu itu untuk itu adalah mengamankan orang yang berdemo itu, Oke. melindungi. Melindungi dan mengamankan. Makanya pasalnya itu dalam undang-undang itu disebutkan apabila mengadakan demo memberitahu, bukan minta izin, Ya, kan ya, gitu. ya, ya. Jadi desain untuk menghargai orang berpendapat itu sudah ada dalam undang-undang. Oke. Tetapi di dalam undang-undang itu disebutkan juga wajib apa, di samping itu haknya, tapi juga harus ada kewajibannya mas warga negara itu, kewajibannya menjaga persatuan, tidak boleh menimbulkan keonaran, terus jangan sampai terjadi pelanggaran etika atau pelanggaran hukum yang berlaku. Atau kemudian tidak boleh di masjid, tidak boleh di ini antara peraturannya kayak gitu kan. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi dari ini diundangkan kita dulu polisi itu menyusun protap Oke. untuk Penanganan unjuk rasa ini. penanganan unjuk rasa kita sudah bikin. Berdasarkan undang-undang itu ya? Iya, kita mengacu pada undang-undang ini kalau Ya. untuk penanganan unjuk rasa itu ya. Dan kemudian juga protap yang saya bikin waktu itu tahun 2009 ya, gitu. Oke. Itu bunyinya mengenai protap penggunaan kekerasan oleh polisi. Artinya protap. Saya membuatnya itu protap penggunaan kekerasan oleh polisi itu dalilnya begini Pak. Yang namanya kekerasan itu mulai dari yang lunak sampai yang keras betul-betul lunak. Coba dijelaskan. Kekerasan contoh yang paling lunak polisi itu ya kalau melarang orang, saya polisi berhenti. Itu sudah merupakan penggunaan kekerasan itu. Oke. Sebelum Bapak lanjut, artinya dibolehkan untuk melakukan kekerasan. Iya. Oke. Jadi tapi ada pedomannya. Oke, gitu. pedoman Karena kekerasan apa itu, Pak? Yang tadi. satu adalah peringatan. Peringatan itu bisa disampaikan pada berhenti polisi. Ini contohnya gitu. Oke. Yang agak meningkat kekerasan itu adalah dengan tangan, tapi tangan kosong. Oke. Misalkan nyeret lah, merangkul lah dan sebagainya itu nggak pakai kekerasan. Yang berikutnya adalah dengan tangan kosong tapi pakai kekerasan. Artinya misalkan kalau kita nangkep orang di sikap Dia ini ngelawan ya, gitu, contohnya kayak gitu. Kemudian pakai senjata tumpul. Senjata tumpul itu artinya senjata yang tidak melukai orang ya. Oke. Atau pakai senjata misalkan pakai siraman air cabai misalnya kayak gitu, hanya untuk yang lunak. Yang terakhir adalah menggunakan senjata api atau senjata lain untuk melumpuhkan. Kalau gas air mata itu masuk Itu di poin? termasuk yang terakhir. Oke. Ya. Atau antara tiga ini yang terakhir senjata api Pak, senjata api dan senjata peluru karet. Yang terakhir berarti ini yang itu tadi gas air mata itu tadi sama air, semprotan air itu. Yang cabai itu. Ya, itu masuk di poin 4 itu. Jadi senjata yang keras tapi bukan senjata api. Oke, senjata keras tapi bukan senjata api. Ya. Oke. Contoh step-stepnya itu Kak gitu. Jadi tapi kan sekarang ya polisi kadang-kadang dihadapkan kepada rakyat yang anarkis itu tadi, tapi kan dibiarkan kan, ditendang-tendang, dilempar-lempar gitu. Anggota yang mengikuti nangani demo itu Pak, kadang-kadang dari pagi sampai sore nggak diganti kan. Iya. Dia lelah, sementara dia dihujat, dilempar-lemparnya kan. Anggota yang di lapangan juga banyak yang nggak punya ketahanan yang tinggi kan. Akhirnya dia ya ketika saat mau membubarkan, merangsek itu pasti terjadi lah konflik kan itu sering. Nah, disitulah mulainya dipicu Masuk si keramaian penyusup itu. Dan penyusup itu pasti akan menciptakan martir Pak. Menciptakan martir. Entah itu bunyinya adalah tindakan polisi yang yang sewenang-wenang atau pakai pemukulan atau menganiaya orang yang nggak sudah ketangkep dan sebagainya, atau menimbulkan korban. Melukai, kadang-kadang korban itu diciptakan juga bukan hanya karena memang pure bahwa itu karena itu. Yang penting harus ada martir Ya, aja. ada martir. Begitu ada martir pasti akan terjadi chaos Pak. Trisakti kayak gitu Pak. Ada 4 orang des gitu langsung meledak. Kemarin tuh dilalah kok ada seojol tergilas tuh saya udah bilang cepet-cepet ini seluruh kesatuan siaga 1 ini pasti. Kejadiannya kan waktu itu jam berapa? 7 sore itu. Iya. Saya bikin SMS itu jam 10. Nggak taunya bener kan. Di sana itulah pola daripada ini Pak Penyusup ya, perusuh itu. penindaan penanganan protapnya ya kayak gitu, dan itu dulu sudah diterapkan sejak dari dulu. Cuman hasilnya memang masih didapati anggota yang di lapangan itu tadi yang terpancing emosi sehingga menimbulkan martir oleh anggota itu kan, misalkan menggebuk atau kemudian direkam
Tetapi di balik itu saya hanya ingin mengonter karena kemarin saya dibilang sama seorang ahli pidana tuh ngomong karena berdasarkan data tuh yang paling banyak adalah pengenanya oleh polisi gitu kan. Nah saya protes, saya nggak bisa kalau itu Pak, karena ya yang diviralkan oleh si provokator itu tadi yang pasti itu Pak. Sementara kalau ada polisi yang menderita Pak, saya pernah dulu kejadian di Mimika sana Pak, yang polisi dilempar pakai batu Pak, jedek itu rekamannya kan ada tuh, sampai kita rapatkan waktu itu di Timika Pak. Iya, iya. Banyak lagi yang kejadian di mana-mana yang polisi dianiaya juga banyak. Tapi dibandingkan dengan viralnya polisi melakukan kekerasan pasti jauh lebih banyak itu. Ya. Itulah kondisinya Pak, sehingga polisi pasti selalu a priorinya memang dibangun oleh si provokator itu tadi kan. Gitu. Makanya ini saya menyampaikan pesan ini Pak Kapolri kemarin pesan tolong disampaikanlah pada publik supaya tahu bahwa kita itu selama ini sudah menggunakan protap itu bertahap dan kita sesuai dengan standar PBB itu gitu. Sesuai standar PBB dan sesuai dengan Undang-Undang tahun 98 ya, itu kan, kebebasan berpendapat. Perkap itu kan kita susun dengan itu. Waktu saya menyusun perkap itu saya undang Pak para LSM waktu itu. Kepala Amnesty Nasional Pak siapa tuh yang sekarang sudah jadi Kepala Amnesty Nasional Pak. Saya lupa namanya itu saya undang, terus Ibu Monika itu Tandaru itu yang dari AOM, Komnas HAM semua saya undang. Makanya kalau Bapak baca itu ya Perkap nomor 9 itu penggunaan polisi. Pak, coba sampaikan Pak, Perkap 9 tahun berapa Pak? Perkap nomor 1 tahun 2009. Terus kemudian Protap nomor 1 tahun 2010. Itu protap polisi dalam menangani itu Pak. Oke, ya, jadi pemirsa bisa mencarilah di Google ya, banyak baca itu. Kalau itu protap saya sendiri gitu kan. Melihat gitu kok detail gitu loh. Padahal Bapak juga saya bikin. Nah, termasuk juga Pak ada pedoman prinsip-prinsip HAM ya di dalam pelaksanaan tugas polisi. Oke, masuk juga ya di situ. Ada ya, itu saya buat itu sangat detail ya bahwa protap yang dipakai oleh polisi itu betul-betul memperhitungkan penghargaan HAM. Ya. Yang saya bikin perkap itu adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tugas polisi itu mulai dari tugas pembinaan Kamtibmas, penegakan hukum sampai pelayanan itu ada semua, bukan hanya penggunaan kekerasan. Kalau yang terakhir tadi khusus menggunakan senjata itu tadi. Jadi sebetulnya kita sudah dilengkapi Pak itu. Tetapi ya prakteknya Pak itu di lapangan masih aja selalu terjadi itu anggota itu tadi yang kebetulan masih terekam melakukan tindakan yang anarkis dan sebagainya. Itu. Dan kalau mengenai masalah pengendalian anggota di lapangan ini Pak, memang gampang seakan-akan dilakukan. Pengalaman saya dulu dari Kapolri Pak ya. Itu saya pernah mengeret waktu itu satu desa yang nyolong kayu jati itu selama 4 tahun. Sehingga satu desa itu isinya orang yang mencuri kayu jati. Kayu jati ya. Saya dengan kehutanan waktu itu, perhutani, saya sewa 25 truk, saya bawa pasukan ke situ, saya bawa Brimob, pakai panser, hanya untuk gertak aja saya sebenarnya itu. Iya. Saya sampai pinggir desa itu, saya briefing anggota ini, ini ya, anak-anak, ini anggota yang di sana itu, tugas kita hanya mengambil kayu jati curian. Karena hampir setiap rumah itu ada kayu jati curian Pak. Iya. Kamu tidak boleh mukul, tidak boleh ngapa-ngapain kepada para ini. Pasti mereka itu nanti akan lari takutan. Oke ya, jangan mukul. Nah, sekarang oke ya, kan saya briefing itu Pak langsung Kapolri loh, saya bukan komandan batalion. Saya suruh turun ke mana? Saya ikut ngikuti Pak. Apa yang terjadi? Masih aja tuh anggota main kaplok sama. Itu Pak tidak mudah untuk mengendalikan emosional anggota gitu. Gitu. Itu jadi contohnya aja. Yang sudah di depan mata saja itu kita kadang-kadang padahal itu waktu itu anggota saya masih fresh. Nah, ini kalau orang yang dagura ini kan dalam kondisi yang sudah butek ya, sudah dari pagi gitu. Itulah makanya sering terjadi kekeliruan itu tadi. Oke, Pak. Itu kurang lebih mengenai penanganan apa itu? Penanganan demo ya. Iya, demo itu tadi dan eksesnya gitu tadi. Nah, saya berterima kasih ya kemarin tuh. Untungnya ya Pak ya, ini kalau kata-kata saya tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh provokator. Targetnya apa? Saya yakin target itu mereka akan bikin chaos seperti yang terjadi tahun 98 itu Pak. Karena kemarin sudah mencoba kan itu, sudah mulai penjaraan ke sini kan gitu. Tapi untungnya ya,
waktu itu tidak begitu melebar gede-gede banget gitu. Karena 3 hari ini untungnya agak begitu, mudah-mudahan bisa terkendali lah. Ya, ya. Nah ini berkat karena apa kan gitu kan? Kalau saya karena begitu ada kayak gini ini Pak Presiden langsung turun. Ya. Dianggap bahwa ini bermula dari itu Pak, ojol yang terlindas itu. Ya, ya, ya. Saya katakan ini musibah nasional ini. Yang namanya ojol terlindas itu bukan musibahnya Brimob doang, tapi ini menurut polisi bahkan musibah nasional. Nah untungnya kok apa yang saya perkirakan itu kan kemudian Pak Kapolri langsung datang ke tempat itunya minta maaf pada itu gitu kan, pada korban. Pak Prabowo juga malah tahlilan segala itu. Jadi kan menunjukkan ya begitulah pemerintah juga menyesali bahwa ini suatu kekeliruan gitu ya dan minta maaf, sehingga himbauan-himbauan untuk itu agak bernilai ketimbang apabila polisi tidak melakukan seperti itu kan gitu. Itu jadi. Dan bagusnya juga orang tua dari almarhum itu berbesar hati ya, legowo. Beliau tidak menyalahkan 100%. Saya yakin itu karena sentuhan sentuhan kayak gitu. Terus tapi para provokator yang itu masih tetap Pak itu. Dan kita harus sampaikan salam hormat juga nih baik orang tuanya korban sama teman-teman ojol itu, mereka tetap menjaga jangan sampai masuk pihak-pihak yang memprovokasi. Itu hebat juga nih. Oh iya, saya lupa tadi menyampaikannya. Kenapa gitu jadi masif sekali begitu ada martir itu tadi yang saya katakan itu tadi. Kenapa? Saat ini Pak, satu-satunya organisasi yang mempunyai solidaritas yang tertinggi itu adalah ojol. Ya makanya, dan hebatnya mereka tidak terprovokasi ya. Dalam satu waktu singkat langsung seluruh Indonesia Pak, karena ojol itu solidaritasnya kan seluruh Indonesia. Kalau geng motor paling satu kota. Iya. Ya enggak? Iya. Itu kalau jadi ini, kemarin makanya saya sudah prediksi, wah ini dahsyatnya. Untungnya Pak pemerintah, Pak Kapolri, Pak Presiden melihat gini, beliau mau turun dan langsung. Dan bahkan sekarang kan mengajak semua itu kan. Mengajak semua stakeholder ya, para tokoh masyarakat, tokoh pendidik, semua tokoh politik semua diajak bersama-sama. Itulah langkah yang paling tepat Pak, karena kemarin waktu saya ditanya, ini gimana Pak Arianto? Nggak bisa mungkin polisi ngajak, itu nggak bisa. Harus semua. Nah sekarang efektif kan lumayan itu. Dan yang pertama pemerintah minta maaf ya kan. Dan kemudian supaya redam tingkat ini. Dan yang satu lagi yang langkah adalah evaluasi atau revisi Pak, revisi apa yang digeramkan oleh masyarakat tadi kok ditindaklanjuti ya. Nah ini DPR dicopot lah, ini itu. Jadi itu sudah bisa menjawab, menenangkan masyarakat sedikit. Betul. Itu kira-kira agak beruntungnya kita begitu Pak. Nah ini saya mau tertarik dengan protap itu ya. Saya kan ya kita semua aja melihat ya. Itu kita nggak bilang pendemo ya, tapi orang-orang yang penyusup ya, perusuh itu kan. Itu kok pihak kepolisian ya, walaupun sudah dilempar batu, bahkan ditendang, bahkan ada yang bocor, itu kok kenapa mereka tetap berdiri menjaga gitu, nggak melakukan balasan, padahal kalau secara diprotap bisa aja kan Pak? Bisa. Karena kan sudah penyerangan kan, tapi kenapa mereka malah kenapa kok begitu ya? Itu diam aja gitu, itu kenapa tuh Itu Pak? kalau pribadi ya, pertemanan yang lebih besar lagi kemarin kalau secara institusi, kenapa kok polisi ketika markas Brimob segala itu serang kok cuman bertahan doang? Itu tuh kan gitu kan? tuh. Kenapa mereka akhirnya bertahan? sampai Pak Prabowo kan memberikan perintah sebenarnya tegas. Walaupun bisa aja pihak kepolisian saat itu menindak tegas, bisa kan? Seandainya Pak, waktu itu polisi itu membalas Pak, martir lebih besar. Oke, dan itu yang diinginkan. Dan itu pengalaman kita sudah kayak gitu Pak. Jadi kita mendidik pada anak-anak itu ya di lapangan itu. Kamu meskipun bagaimana menderitanya itu ya, kalau sampai pasti dilemparin gitu, jangan membalas. Itu memang doktrin kita Pak. Walaupun secara aturan boleh. Aturan boleh. Tapi ya doktrin itu ada untung ada ruginya Pak. Ya. Akibat sikap yang kayak gitu kan berarti seakan-akan para ini yang orang sudah brutal itu kan merasa nggak ditindak. Ikut yang lain kan ikut-ikut jadinya. Ya. Tapi kalau kemarin itu ditanggapi dengan polisi yang sesuai dengan protap saja. Hancur kita Pak. Pasti banyak mati. Itu yang dikendaki oleh si
provokator itu tadi Pak gitu. Jadi kemarin tuh pada hari pertama itu ketika markas Brimob diserang, ya memang tidak harusnya membatalkan mati-matian, paling cuma ngomong-ngomong doang bahwa kita ini kan gitu. Dan setelah itu Brimob itu memang seyogianya dicegah oleh TNI. Karena TNI, kalau ada TNI di situ kan orang yang brutal tadi nggak mungkin akan gebukin itu. Tapi kalau yang Brimob itu walaupun dia pakai senjata apa pasti digebukin itu. Itulah yang terjadi sehingga seakan-akan kemarin tuh pada hari pertama kedua tuh Kapolri kan seakan-akan kok pasif gitu kan. Iya itu yang jadi Akibat pertanyaan. daripada kepasifan itu efeknya adalah perambah di mana-mana Pak. Rumahnya ini dijarah dan sebagainya itu kan gitu. Nah, itu ya satu ekses kerugian kita ya menerapkan taktik yang seperti itu. Tapi saya kira itu taktik itu harus kita terapkan Pak, karena kita kan di dalam menangani suatu kasus itu selalu mencari jalan yang terbaik Pak, yang paling efektif, efisien mana gitu. Artinya memang melihat kondisi di lapangan Iya. juga ya, walaupun secara protap mereka melanggar karena membiarkan diri mereka dipukul kan melanggar juga kan Pak sebenarnya kan. Iya. Tapi memang salah ini ya Pak. Kemarin itu Pak, karena titiknya banyak yang harus diamankan. Dan kemudian kemampuan polisi kan jumlahnya terbatas juga. Saya bilang itu nggak akan mungkin polisi bisa mengatasi semua kerusuhan itu dengan imbangan-imbangan yang tindakan yang berimbang, pasti nggak. Memang lebih baik ya sudah pasif aja dulu gitu. Nah, untungnya sekarang kepasifan itu tadi kan kemudian didorong oleh Pak Prabowo bahwa tindak tegas kan gitu kan. Nah, di situ itu efeknya besar Pak kepada masyarakat seluruh. Nah, makanya polisi dengan menindaklanjuti dengan patroli gabungan dan sebagainya itu, jadi kan menambah lagi efek deteren lagi kan, sehingga itu bisa terkendali. Saya kira kemarin tuh kenapa kok bisa pertama kali dahsyat sekali, kemudian bisa keduanya nggak bisa teredam, yaitu karena cara pola yang menghadapi ini sangat tepat sudah dari presiden sampai mengharapkan semua untuk damai, dan polisinya sendiri juga Pak Kapolri baru kemarin dengan memberikan perintah yang tegas gitu, sehingga anggota tidak lagi pakai pola yang lama membiarkan itu karena efeknya kan merugikan kita. Kira-kira gitulah yang terjadi selama ini dari penanganan demo ini Pak. Pak kan ya banyak yang bilang polisi kan manusia juga. Ya. Bahkan kita bisa melihat polisi-polisi yang jaga itu ada yang baru umur 25, masih muda-muda ya. Tapi mereka ya dalam tanda kutip dikambing hitamkan, dilempar sampai terluka dan segala macam. Mereka tetap diperintah untuk bertahan. Nah, ini sepanjang pengalaman Bapak lah ya, selama bertahun-tahun ya, Bapak punya anak buah dan segala macam. Itu ada nggak ya para anggota yang akhirnya kena psikologisnya dalam jangka panjang gitu Pak? Trauma maksudnya. Trauma dan segala Jadi kalau saya tidak melihatkan gejala traumatis itu apa tidak ya. Tapi gejala-gejala pertahanan daripada atau pembelaan daripada para kelompok anggota itu yang sekarang kan seakan-akan anggota itu kasihan ya Pak ya. Sudah sesuai dengan protap tapi kemudian harus menerima digebukin dan sebagainya, terus kita nggak boleh menyampaikan argumentasi kita kan gitu kan. Jadi kan itu dari dulu saya udah care dengan masalah ini Pak. Saya kan dari dulu memang banyak di sekitar Kapolri ya, seperti Kapolri, Sahli Kapolri, penasihat ahli Kapolri. Saya menyarankan pada Pak Polri ya Pak ya, mestinya itu ada perlindungan kepada anggota yang di lapangan itu. Banyak Pak upaya yang bisa perlindungan pada anggota itu. Contohnya ya, itu di dalam peraturan yang saya bikin itu sudah ada Pak. Seorang atasan itu harus bertanggung jawab pada keselamatan anggotanya yang diperintahkan gitu Pak. Oh, harus bertanggung jawab ya? Iya, jadi pimpinan nggak boleh sewenang-wenang Pak nyuruh orang itu, misalkan contoh Pak gitu Pak. Kamu tangkap si begal itu, padahal di sana begal ada 5 orang, kamu suruh berangkat sendiri. Itu kan namanya kan nggak masuk akal kan, itu nggak boleh kayak gitu. Itu salah satu bentuk perlindungannya bisa kayak gitu. Yang kedua juga bisa juga pemberian santunan kepada anggota yang kena musibah. Nah gitu Pak. Kemarin kan kebetulan Pak Prabowo saja memberikan santunan pada korban yang itu kan. Nah, mestinya pada korban anggota yang meninggal di lapangan itu sampai sekarang belum resmilah itu cara penghargaan itu, paling hanya spontanitas saja biasanya gitu. Mestinya ada apakah itu bentuk asuransi atau apa khusus ya gitu, mestinya itu ada. Yang ketiga perlindungannya adalah memberikan peralatan yang cukup untuk perlindungan anggota itu. Peralatan yang cukup. Ya, saya dari dulu getol sekali mengusulkan Pak
polisi, tapi katanya anggaran terbatas ya. Sekarang agak mending ya, polisi pakai helm dan sebagainya gitu sehingga ada ini. Tapi menurut saya itu masih kurang memadai, Pak. Kalau dihadapkan dengan ribuan orang yang itu kan. Gitu. Contoh itu seperti barikade itu kan. Sekarang kan barikadenya cuma pakai tameng satu-satu gini, terus suruh bertahan gitu, dilempari, dibakar, suruh Kena diam juga, aja Pak. gitu. Ada Ya kena. makanya itu sampai disemprot depan-depan gitu, dimasukin itu kan, itu kayak gitu. Kan itu kasihan ya. Jadi, tapi itu risiko dari polisi terdepan, Pak, gitu. Ya masih untung-untung sekarang mereka tuh belum ada model-model berontak, Pak. Kalau mereka itu nanti kemudian nggak terima, berontak seperti polisi-polisi luar negeri itu mogok dan sebagainya itu Ada repot tuh kita di kalau luar negeri sampai tuh begitu kalau tuh. ngikuti, kalau mereka itu menuntut demokrasi seperti model luar negeri, seperti yang dituntut oleh masyarakat ini, gimana kayak gitu kan gitu. Atau kepolisian bikin serikat pekerjanya kan. Iya kayak gitu. Kayaknya kalau lama-lama anggota itu tidak diperlakukan secara adil, tidak dilindungi oleh anggota, suatu saat itu akan muncul, Pak, itu gagasan untuk itu kan. Mogok nggak mau diperintah karena kalau resikonya terlalu gede kemudian kita ini kan gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi ini hanya anu aja. Tapi kan Pak, bagaimana juga kan kita ini kan wibawa ya aparatnya. Ya. Bagaimana Bapak melihat harusnya apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjaga wibawa dari aparat gitu? Ya, saya melihatnya gini, Pak. Semiris-miris misalnya kita kesal sama polisi tapi ngelihat aparat kita dihina, dilempar macam-macam itu kan akhirnya kan orang tuh menganggap polisi sudah polisi apalah gitu. Nah, padahal kan wibawa polisi itu tetap harus dijaga, Pak, karena dia adalah penjaga di negeri ini kan dengan TNI. Ini bagaimana menurut Bapak? Idealnya kayak gitu, Pak. Suatu institusi itu harus dihargai oleh masyarakatnya. Tapi itu hanya bisa dipaksakan dengan meningkatkan kesadaran daripada masyarakat itu sendiri, Pak. Kita nggak bisa memaksakan orang harus menghargai pada polisi itu gitu. Karena itu tergantung daripada bagaimana performa daripada polisi itu sendiri. Kalau performa polisi itu baik, pasti akan dihargai otomatis oleh publik ya. Tapi kalau performa polisi itu sendiri masih kurang baik ya pasti dia dibully kan gitu kan. Nah, mengenai masalah kebanggaan atau kehormatan kesatuan ini, polisi beda, Pak, cara berpikirnya dengan tentara. Oke, bedanya? Makanya dulu ketika polisi dicampur dengan tentara, dulu saya itu enggak setuju, protes karena apa? Tentara dengan polisi itu ibarat sama-sama cairnya itu, ibarat minyak dengan air, Pak. Beda sifatnya. Kalau tentara itu doktrinnya adalah membunuh atau dibunuh. Kan itu perang ya, gitu. Itu nomor satu tuh. Sedangkan tugas polisi bukan membunuh atau dibunuh, tetapi adalah menangkap orang, tapi hanya untuk menghukum kesalahannya doang. Tidak boleh melebihi dari. Tidak boleh melebihi itu, tidak boleh membunuh orang itu, nggak pantang bunuh, hanya menangkap dan mengadili itu. Jadi sementara nih tentara itu bertugas demi negara harus berkorban. Kalau polisi penegakan hukum itu. Yang kedua mengenai kesatuan, Pak. Kesatuan itu kalau untuk tentara, Pak, supaya kita mempunyai tentara yang kuat, kan harus kesatuannya harus kuat. Nah, untuk membina kesatuan yang kuat itu, tentara itu adalah pokoknya apapun yang nomor satu adalah kehormatan kesatuan saya. Jadi, kalau ada anggotanya yang melanggar dan sebagainya segala itu, sepanjang itu untuk mempertahankan kehormatannya pasti dilindungi oleh tentara itu. Beda kalau polisi, Pak. Kalau polisi itu tidak ada. Kesatuan itu harus dijaga mati-matian. Tapi yang dijaga mati-matian hanya ada tugasnya itu, sifat tugasnya itu. Sifat tugasnya. Iya, sumpah tugasnya itu. Artinya kalau makanya mau polisi itu kemudian kesatuannya diledek gitu, ini polisi nggak seperti tentara, Pak, mati-matian membelanya kesatuannya itu. Kalau tentara itu, Pak, begitu ini ya, pokoknya seorang komandan begitu ada anggotanya tuh berkelahi gitu ya, tapi berkelainya tuh dalam rangka membela kehormatan, dia jadi pahlawan, Pak. Bahkan sekalipun dia melanggar hukum pun, institusi yang penting itu menjaga marwah. Karena memang hanya dengan cara begitulah kita bisa mempunyai kesatuan yang kuat. Sedangkan kalau polisi lain, kesatuan itu harus dibangun ya oleh individu-individunya. Nah, yang perbedaan ketiga adalah kalau tentara itu kerjanya pasti kelompok, nggak pernah dia perang sendiri, nggak pernah, pasti regu, batalion atau apa itu. Kalau polisi selalu sendiri, Pak.
Ya, ya. Dia bisa ngambil diskresi ya tindakan di lapangan sendiri. Ya, Makanya itu kalau dalam aturan militer itu hitungannya gini, tidak ada anggota yang salah adalah pemimpinnya ya. Kalau polisi nggak berlaku dalil itu Pak. Oke. Yang berlaku adalah ya Anda Siapa yang bertanggung jawab. bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan gitu. Tentara lagi ya. Kenapa Anda begitu? Oh, perintah komandan. Kan gitu kan? Itu tentara. Itu dulu polisi waktu di bawah tentara kayak gitu. Sekarang nggak boleh, nggak ada lagi perintah. Kalau masih ada yang berdalih perintah komandan itu keliru itu. Itu bedanya apa ya? Kepatriot ya sifat daripada ini institusi polisi dengan tentara itu bedanya di situ Pak. Oke. Pak, ini kan saya orang awam nih Pak, tapi kan saya dengar-dengar dari kawan-kawan, udah lama nih ada polisi ya, dibilang bahwa kita itu memang tidak boleh melakukan tindakan atau kekerasan bahkan sampai melumpuhkan. Tapi kalau kami sudah ancaman kami nyawa, itu kami bisa tuh untuk melumpuhkan. Bahkan misal anunya bukan begitu Pak. Ya, makanya aturannya cara berpikirnya bukan begitu. Gimana Jadi Pak? aturannya berpikirnya itu tadi saya sampaikan ya. Polisi itu boleh menggunakan kekerasan ya, melalui prosedur yang safe itu tadi Pak. Mulai dari terlunak sampai yang tertinggi. Nah sekarang ya syarat-syarat untuk menggunakan senjata itu ada diatur Pak. Senjata itu tadi. Senjata api itu untuk polisi hanya diperbolehkan untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang terancam seketika itu. Jiwa seseorang bukan jiwa polisinya? Seseorang dan langsung polisinya. Jadi seseorang itu kan bisa orang, bisa polisi. Bisa polisinya. Kalau memang dia sudah terancam dengan ancaman yang hampir mematikan, dia boleh mematikan orang yang mau membunuh gitu. Itu paling nomor satu, paling tinggi dianukan itu. Nah menurut standar PBB ya Pak, itu penggunaan senjata api itu boleh juga senjata api polisi ya Pak, standar polisi ya. Itu boleh dipakai untuk mencegah yang melarikan diri. Penjahat yang kelas kakap, yang kabur boleh ditembak. Tetapi harus seimbang Pak, tidak boleh ditembak itu mematikan. Kaki hanya biasanya. Untuk menghentikan. Oh banyak kan di kaki ya? Hanya untuk menghentikan. Itu. Dan yang terakhir adalah apabila dia menghadapi suatu kejahatan yang serius sekali. Contoh terorisme misalkan kayak gitu. Barulah dia memakai gitu. Tetapi Pak penggunaan ini juga harus pakai asas keseimbangan. Artinya tuh kapan itu perlu apa tidak gitu loh. Kalau memang itu bisa dilakukan dengan alat yang lain yang lebih rendah itu tadi, karena ada tingkatan-tingkatan itu tadi ya. Tingkatan itu kekerasan itu tadi. Nah itu tidak harus pakai senjata api ini. Jadi senjata api itu merupakan alternatif yang terakhir, harus masuk akal penggunaannya itu. Gitu. Dan seimbang dengan ancaman yang ada. Ya contohnya misalkan kita ada seorang yang orang gila pakai pisau gitu. Ya tidak langsung ditembak sampai mati kan enggak. Paling kalau bisa nembak harusnya paling nggak melumpuhkan. Disitulah saya itu agak protes ya dengan negara ini. Karena polisi itu dituntut untuk tugas yang susah kayak gitu kan Pak. Itu kan hanya Superman yang bisa kayak gitu Pak. Iya. Polisi dituntut kayak gitu, tapi selama ini polisi nggak dikasih alat yang mengimbangi. Yang prefer lah. Saya ya mengusulkan sebetulnya polisi itu jangan dikasih senjata api, tetapi harusnya senjata yang melumpuhkan supaya polisi tidak melanggar HAM. Kan polisi kan tugasnya tadi kan bukan membunuh. Betul. Menghentikan orang. Kalau toh menembak boleh, kalau orang itu mau membunuh orang kan, jadi menghentikan. Jadi senjata yang tepat untuk polisi itu adalah senjata yang melumpuhkan. Sekarang zaman modern itu banyak Pak, ada penjerat, ada obat bius, ada kecut gitu. Itu mestinya yang diperlengkapi ya. Dan gitu. Setiap anggota yang di lapangan itu daripada pakai senjata panjang itu nggak akan dipakai juga. Karena kalau dipakai pasti HAM gitu ya. Iya. Jadi mestinya polisi itu dikasih senjata itu. Jadi kalau yang misalkan dia kejut gitu. Iya, dia serang orang itu saya digebuk gitu. Seret gitu kan. Iya. Enggak melanggar HAM dan itu langkah efektif. Nah, itu mudah-mudahan ini pemerintah dengar itu mudah-mudahan besok tahun depan sudah dirubah semua lah itu senjata api yang dibelikan itu senjata api kejut itu untuk 460.000 polisi yang di lapangan itu sudah mengurangi pelanggaran HAM, Pak. Itu sudah mengurangi pelanggaran. Ya sudah pasti HAM. itu Pak, nggak akan terjadi. Ya karena dia tidak mematikan. Karena tidak menggunakan senjata api kan, nggak akan mungkin bikin mati orang. Betul. Paling pol aja bisa cuman ini aja, lumpuh sejenak gitu kan. Ya. Kalau kita memang berniat ya untuk
memang menegakkan HAM itu ya, dan polisi supaya baik itu jangan cuma teriak-teriak bahwa polisi kenapa kok nggak bisa baik Pak gini gitu. Tapi kita nggak dikasih biaya yang cukup, tidak dikasih peralatan yang cukup, cuma disalah-salahin doang kan. Iya, iya. Ya. Jadi gini, Pak. Apalagi di satu lagi Pak, polisi kan selama ini kasih senjata api nih. Coba seberapa pelatihan dia menggunakan senjata api? Karena biaya nggak ada, sehingga pelatihan senjata api itu nggak rutin kan. Ya akibatnya waktu pendidikan doang gitu. Jadi sekarang ini polisi yang pegang senjata itu belum tentu Pak itu menembak 5 meter itu pas kena itu belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya sekarang ini ya. Tapi kalau itu dihilangkan dengan senjata api pelumpuh itu tadi, sudah polisi bebas dari HAM. Ya kan begini, saya baca-baca juga ada yang bilang begini, kalau polisi bertindak dibilang melanggar HAM, ketika tidak bertindak Ya melanggar HAM juga. Dibilang polisi nggak melindungi HAM orang lain. Ya memang itu risikonya. Nah, jadi kan serba salah nih, Pak. Serba salah. Pihak kepolisian ketika dia melakukan tindakan itu dianggap melanggar HAM. Ketika dia tidak melakukan, dianggap tidak bekerja atau tidak profesional atau tidak mau melindungi rakyat. Melindungi HAM orang lain HAM kan orang itu. lain, Iya, kan? Nah, itulah. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Akhirnya kan polisi jadi korban ya. Ya kita bisa lihat lah polisi digubugin, ada yang dipentung, ada yang diinjek dan segala macam. Nah, ini kan artinya kan ini kan sebuah tindakan kekerasan, tindak pidana, Pak. Nah, saya sebagai orang awam ini selalu melihat kok kalau tindakan polisi ke masyarakat itu polisinya langsung diproses, langsung kena pidana, tapi sebaliknya kok kayaknya nggak banyak. Nggak pernah ada kan, nggak pernah dengar kayaknya. Ah iya Pak, itulah salah satu ketidakadilan negara ini ya, memperlakukan polisi. Dibandingkan dengan kalau polisi itu berbuat kan langsung diproses ya, walaupun kebanyakan dituduh masih ditutup-tutupi enggak gitu kan. Tapi kalau polisi saya anggap itu sekarang sudah inilah apabila melanggar bahkan terpublikasi bahkan. Disitulah saya dari dulu protes ya ketidakadilan pada pelakuan polisi. Karena Pak saya jadi polisi itu mulai dari pangkat barada Pak, paling bawah. Jadi saya udah pernah dinas paling depan. Di lapangan. Iya di lapangan, dan bagaimana kita tuh harus menghadapi ancaman yang segitu tinggi tapi kita tidak boleh mengelak kayak gitu kan. Iya. Polisi di sini tidak terlindungi, kenapa? Nomor satu, undang-undang sendiri masih sangat lemah itu Pak. Padahal di dalam KUHP itu Pak, ada hukumannya, ancaman hukumannya apabila orang melawan petugas. Oke. Disuruh pergi nggak mau. Itu ada ancaman hukumannya Pak, walaupun cuma 9 bulan apa gitu. Kemudian kalau misalkan dalam satu kerumunan itu tadi ya, ada tugas polisi yang di dalam KUHP diatur bahwa kalau polisi mengamankan orang yang mau lari dikumpulkan gitu. Kemudian kalau orang itu nggak mau dikumpulkan maka boleh memaksa. Kan gitu kan. Dan kemudian kalau orang ini melarikan diri boleh ditembak. Itu aturannya ada Pak. Tapi coba kalau aturan itu dilakukan sekarang, kan polisi dicap itu. Demonstran dibunuh, dikumpulkan sudah nggak berdaya. Kan yang bunyinya kan nggak gitu Pak. Iya. Jadi di satu sisi hukumannya itu juga ada tapi masih lemah. Yang kedua tidak pernah diterapkan karena polisi sudah nggak percaya lagi ataupun sudah keder ya dengan terpaan-terpaan masyarakat itu yang selalu menuduh bahwa polisi itu tadi Pak itu. Ya. Itu ekses daripada itu. Itu dari aspek perlindungan hukum ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua tadi yang mengenai perlindungan peralatan itu tadi ya kurang memadai. Itu tadi. Kemudian santunan untuk itu kalau seandainya itu mestinya ada hukum Mbak di luar negeri atau di mana saya nggak ngerti ya. Kalau orang menyerang petugas itu mestinya ancaman hukumannya harus berlipat. Orang yang melawan petugas membunuh orang membunuh polisi itu ancaman hukumannya harusnya lebih tinggi daripada orang membunuh orang biasa. Itu kan akan menimbulkan efek deteren ya. Betul. Tapi kan sekarang boro-boro itu orang yang menyerang ngebukin orang di depan demo itu gitu aja nggak mau diproses kok apalagi. Itu jadi mengenai perlindungan polisi memang itu sudah nasib polisi ya Pak ya sekarang itu. Tapi kalau nggak dikomunikasikan kan nggak ada perubahan. Kan? Iya. Nah,
Ini ada nggak Pak ya, sepengetahuan Bapak ya, Bapak masih terlibat juga saat ini, itu saya sebagai orang awam itu melihat belum ada ya narasi apa namanya yang mencegah agar supaya informasi negatif yang menyudutkan pihak kepolisian itu disampaikan secara apa masif gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya di kepolisian apa namanya yang memberikan penjelasan maksudnya. narasi-narasi agar supaya ya seperti yang kita ngomongin ini, Pak. Ya, itu jadi Saya terus terang aja banyak hal baru saya tahu dari Bapak nih. ya, ya. Ya, memang harus diakui ya kalau sekarang ini ya, saya akui sebagai penasihat Al-Kopri sekarang ini memang polisi ini masih punya kelemahan Pak di dalam memberikan penerangan pada publik. Terutama mengenai permasalahan polisi yang menjadi sorotan publik. Ini kalau kayak gini ini kan sorotan publik kan bahwa selalu kecurigaan pada kredibilitas polisi kan gitu. Ya, ya, ya. Mestinya kan kita memberikan edukasi-edukasi yang ada. Sudah Pak, kalau saya tanya pada Kadif Humas sudah ada. Bapak lihat ya di TV itu atau PTV atau polisi apa. Kita menitip-nitipan di situ Pak. Ada itu pembinaan, tetapi yang bersifatnya krusial seperti sekarang Iya, ini, maksudnya seperti sekarang. yang menjadi perhatian publik gitu ya. Iya, iya. Itu sekarang masih jarang sekali terrespon oleh ini. Jadi sekarang ya, sementara di sisi lain ini Humas itu merasa sudah banyak berbuat, apalagi mengisi acara di TV mengenai keberhasilan polisi dan sebagainya itu. Di sisi lain kelemahannya adalah manakala ada sorotan negatif pada publik, contohlah berita yang janggal, berita polisi yang bunuh polisi yang ini dan sebagainya itu, dari pihak polisi jarang yang bisa menerangkan kepada publik ini loh yang sebenarnya terjadi supaya paham. Seperti kayak gini nih kan kita saya bisa menjelaskan demo. Selama ini kan demo dituduh kita gini, saya jelaskan kayak gini. Betul. Nah ini sampai sekarang memang terus terang di polisi sendiri kelihatannya jarang ya untuk menerangkan kayak gitu itu. Oh, iya makanya artinya gini Pak, selalu kita nih masyarakat itu selalu mendapatkan informasi cuma sepihak aja nih. Iya, ya? Yang viral kan jadinya yang viral gitu kan, dan belum lagi video-video potongan-potongan misalnya, padahal mungkin pihak kepolisian sedang menjalankan protap yang tadi, artinya dia tetap harus melakukan kekerasan dong. Artinya ketika dia menarik dengan kasar itu adalah sesuatu yang memang dibolehkan di aturan gitu kan. Tapi akhirnya narasi yang dikembangkan bahwa polisi melakukan yang muncul yang sadistiknya yang gitu. Nah, tuh saya tunggu-tunggu kok kenapa belum ada gitu ya. Jadi mungkin pihak kepolisian perlu juga Pak ya perlu ada narasi yang paling enggak bukan mengcounter tapi memberikan informasi yang seimbang lah. Klarifikasi dan informasi yang seimbang agar supaya jangan sampai kita masyarakat dicokokin begitu terus akhirnya ada kebencian terhadap pihak kepolisian kan. Jadi terframing masyarakat kan gitu. Terframing seperti apa yang diberitakan itu, oh ya mencapnya kayak gitu kan gitu. Itu akibat daripada polisi tidak bisa mengklarifikasi tuduhan negatif yang disebarkan oleh orang yang tidak suka dengan polisi kan gitu kan. Ya memang itu saya akui memang itu terutama selama 2 tahun terakhir ini kan saya banyak sekali tampil di media ya. Misi saya itu hanya memberikan penjelasan pada dugaan-dugaan yang masyarakat tidak jelas dan menimbulkan stereotip ya pada polisi tanggapan negatif karena kesalahan pengertian kan karena dengan dia lihat dari viral berita sehingga sudah mengucap a priori pada polisi sementara polisi harus memberikan penjelasan itu selama ini sangat kurang sekali sehingga ya otomatis framing itu makin kuat kepada polisi. Itu yang terjadi memang kayak gitu sekarang. Pak, tadi saya tertarik dengan statement Bapak bahwa kan di mana-mana termasuk di KPK itu kan pencegahan lebih baik daripada melakukan eksekusi atau tindakan kan. Dan kayak di KPK itu mereka ada yang namanya pencegahan gitu. Nah dengan putusan MK yang tadi di awal Bapak menyatakan, artinya benar nggak ya bahwa pihak kepolisian saat ini tidak bisa melakukan pencegahan terkait narasi yang dilempar ke media sosial bahwa ayo kita serang ini, serang itu. Ya, itu pendapat saya. Iya, artinya ya saya nanya ke Bapak karena Bapak adalah orang yang berpengalaman bertahun-tahun di pihak kepolisian.
apa bahayanya Pak ketika pencegahan, apa kerugiannya bagi bangsa ini, baik itu pihak ya, itu kepolisian, ketika pencegahan itu artinya tidak diboleh dilakukan oleh pihak kepolisian, apa itu Pak? Itu betul, pertanyaan itu bagus ya. Ini saya menerangkannya ini bisa mengacu kepada mengenai masalah penanganan teror. Nah, menarik ini. Teror dulu ya. Dulu waktu zaman terorisme itu belum memberlakukan bahwa polisi boleh menangkap rencana teror, perencanaan teror. Belum boleh menangkap perencanaan teror. Ya, perencanaan teror nggak boleh ditangkap gitu. Karena dulu baru bisa ditangkap kalau dia sudah ada bukti melakukan teror. Sudah ada korban Iya, dulu. jadi kalau dia rapat-rapat mau mengadakan teror dulu, undang-undang teror yang dulu tidak ada. Oke. Akibatnya apa waktu itu? Dulu terjadi bom di mana-mana tuh yang rentetan satu malam Natal itu ada 70 lokasi. Kita oleh asing dianggapnya kita melindungi teror kan gitu kan. Kita kan nggak nangkep-nangkep waktu. Padahal sudah tahu ya, padahal sudah tahu. Ya sudah tahu kan, tapi kan nggak bisa ini Pak. Apa? Kalau merencanakan nggak bisa ditangkap, tapi kalau yang sudah ada itu kita apa? Sudah terjadi. Sudah terjadi kan itu kan. Nah, itu dulu gitu kan. Sampai waktu itu ada pejabat negara yang kita mau tangkap si A gitu ya. Sampai ini langkai dulu mayat saya itu kayak gitu. Anggota DPR masuk kayak gitu Pak. Ya, ternyata Pak yang dari itu. Nah, kayak Pak, setelah itu undang-undang itu membolehkan Pak kalau perencanaan teror itu bisa melakukan pidana, ya ditangkap. Sekarang jadi kan teror kan bisa diatasi. Di mana-mana perencanaan, misalkan baru nyimpen bom aja udah dia kena. Kalau dulu enggak itu Pak, nyimpen bom nggak bisa dianggap sebagai teroris. Karena ya cuman pakai bahan peledak doang kanunya orang gitu contohnya. Nah, ini tadi Pak, kalau seandainya itu tadi perencanaan hasutan itu tadi itu tadi masih diklasifikasikan dengan hasutan penafsiran MK itu tadi bahwa itu kalau hasutan itu harus ada dibuktikan sampai di lapang terjadi. Iya. Itu kalau saran saya sih mestinya ya dikoreksi lah. Ada limitasi kalau hasutannya yang kira-kira berdampak gede banget gitu ya. Maka itu bisa dilakukan penangkapan. Itu kan gitu kan. Jadi tidak menunggu terjadi. Seperti kemarin ini yang saya tanyakan tadi itu. Ini kalau kayak gini nih boleh nggak orang ini ditangkap? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah sekarang begitu kejadian gede gini kita mau nangkap yang nggak ditangkap juga. Iya. Itu tadi Pak, akibat daripada tidak ada larangan dari pencegahan itu tadi, yang menanggung risiko adalah rakyat Pak, korban rakyat yang ditipu, kemudian rakyat yang haknya itu nggak terlindungi, itu jadi nggak bisa menggunakan polisi untuk melindungi haknya kan gitu. Ya. Sama juga dengan ujaran kebencian itu Pak. Nah, kan itu kan ujaran kebencian. Kalau nggak sampai menimbulkan kekacauan di lapangan kan bukan ujaran kebencian gitu ya. Tapi kalau yang sudah mereka lakukan kayak gitu sangat dahsyat gitu Pak, memfitnahnya itu sangat dahsyat kayak itu. Apakah kayak gitu nggak dimasukkan dalam pidana? Kan kasihan Pak yang itu kan. Ya, ya artinya ini kalau pemerintah dan DPR nonton acara ini, kalau perlu ya harus ada revisi terhadap ya rethinking lah, dianalisis kembali tuh ya kembali manfaat dan mudaratnya daripada aturan itu. Jangan kita kebawa cuman wah pakai penafsiran pure secara teoritis gitu ya, penafsiran hukum teoritis, tetapi tidak melihat perkembangan yang ada di lapangan. Termasuk juga Pak ini sekalian saya menitip mengenai kritik Pak, penyampaian pendapat di muka ini kan berkaitan dengan ini. Itu mungkin ya perlu aturan-aturan yang lebih detail Pak. Itu ya. Kritik mana yang masih bisa ditolerir sebagai penyampaian yang berpendapat, tapi kritik mana yang tidak boleh ditolerir dan dianggap sebagai suatu pelanggaran pidana. Contohnya misalnya gitu. Gimana? Di aturan penyampaian pendapat di muka umum itu kan itu jelas Pak. Orang boleh berpendapat. Boleh. Tapi penyampaian pendapat jangan di rumah ibadah. Jangan di atas jam 6 sore atau jam sini. Jangan di instansi pemerintah. Nah, kalau melanggar itu kan selama ini cuma dibubarkan. Begitu dibubarkan, mereka anarkis. Nah, polisi kan akhirnya kan nggak bisa ngapa-ngapain Pak, karena polisi tidak bisa punya kewenangan untuk menindak ini secara hukum gitu. Dan bagi masyarakat sendiri merasa ini selama ini nggak pernah ditindak, ya otomatis yang lain-lain kan dengan leluasanya kan melakukan gitu.
Ya, ya. Tapi itu mestinya direvisi juga itu, Pak. Jadi ada batas-batas yang lebih konkret, Pak, itu. Di mana letak batas-batas penyampaian kritik, penyampaian pendapat itu yang kira-kira bisa dihukum dengan pelanggaran atau dihukum dengan berat gitu itu. Artinya undang-undang kebebasan berpendapat di depan umum, di muka umum itu yang tahun 98 kan? Ya. Itu Sampai sekarang belum sudah dirubah harusnya itu. direvisi dengan kekinian ini, Pak ya. Iya, sesuai dengan perkembangan kayak gini, Perkembangan kayak kekinian. gitu. Nah, itu pesan lagi tuh buat pemerintah dan DPR ya. Nah, menurut Bapak bagaimana nih peran media massa apa ya terkait peliputan demo, terus bagaimana ya langkah pihak kepolisian atau aparat hukum untuk mengingatkan atau kepada pihak media, karena bagaimanapun ya tetap pihak kepolisian kan tetap harus melakukan pencegahan, Pak. Betul. Ya kan? Ya. Nah, ini dengan dunia digital sekarang ya, kalau tahun 98 dulu kan belum ada namanya Twitter, belum adanya Instagram, belum adanya media online gitu kan. Ya. Nah, ini apakah perlu ada peran pihak kepolisian dengan perkembangan kalau dulu kan cuma koran yang mungkin besok baru terbit kan. Yang saat ini detik itu juga kejadian, detik itu juga bisa orang baca gitu kan. Menurut Bapak, pengalaman Bapak dalam penanganan berbagai kejadian di negara ini selama bertahun-tahun, apakah perlu nggak pihak kepolisian punya paling nggak sedikit kewenangan untuk ikut terlibat di dalam pemberitaan ini gitu, media-media ini? Mungkin ini kalau pokok permasalahannya ini sebenarnya gini, Pak. Polisi itu kan sekarang kan dikasih kewenangan yang sangat besar sekali. Pemeliharaan Kamtibmas, Ya. penegakan hukum, dan pelayanan dan perlindungan. Dan kemudian tantangan tugas, Pak. Apapun bentuk gangguan Kamtibmas ataupun kejahatan ataupun tindak pidana, itu semua menjadi tanggung jawab polisi nomor 1 untuk menegakkannya. Sebegitu besar ya? Itu kan kayak gitu, Pak. Nah, polisi kebanyakan dulu senang dikasih kewenangan itu. Tapi sekarang menjadi malapetaka bagi polisi. Karena apa? Perkembangan daripada kejahatan itu kan sangat meningkat dahsyat, Pak. Kewenangan itu. Sementara kewenangan polisi ada, tapi peralatannya nggak dicukupin kan. Orangnya nggak dicukupin. Termasuk kewenangannya juga? Iya, kalau kewenangan sih sudah. Nggak dibatasi. Oke. Seperti contoh sekarang, Pak ya. Bagaimana menghadapi kejahatan cyber? Kan hanya bisa diatasi dengan kemampuan cyber yang lebih tinggi. Iya, iya. Akibatnya Pak sekarang yang terjadi kalau kejahatan cyber itu, Pak, pasti walaupun dilaporkan ke polisi juga, Pak saya habis ketipu dengan di sini. Oh ya dicalacak. Oh ini di sana. Nggak langsung bisa ditangkap juga. Nggak bisa dibuktikan juga ini bagaimana orang ini gitu. Jadi Pak ya, sementara semakin meningkat tantangan tugas, bukan hanya di cyber aja nih, termasuk juga di ini. Mengenai kebebasan menyampaikan kritik kan gitu kan. Kan banyak akibat daripada aturan hukumnya itu tidak dipertegas, polisi nggak bisa jerat, itu kelemahannya. Terus kalau yang cyber itu tadi karena alatnya itu dia cukup sehingga polisi nggak bisa tahu itu penjahat tapi nggak bisa nangkep, contohnya kayak gitu. Ini memang risiko gitu ya. Dan ini yang kayak gini ini kalau dibiarkan yang rugi di masyarakat. Sekembali semua akhirnya rugi pada masyarakat. Makanya dalam kasus ini ya, seperti tadi kalau Bapak menanyakan kira-kira kenapa kalau polisi kan tugasnya banyak itu kemudian kan makin lama makin keteter gitu. Makanya kalau saya pribadi ya Pak, itu saya menyarankan pada polisi ini ya, dia kan punya kewenangan penyidikan. Polisi itu di dalam penegakan hukum, kewenangan yang besar adalah pada dia untuk menangkapkan langkah pertama, penyidikan. Namanya penyidikan. Nah, bunyinya sekarang undang-undang adalah penyidikan pada polisi umum. Sedangkan selain penyidikan itu ada PPNS dan sebagainya itu. Nah, sekarang ini kan ada undang yang baru. Setiap ada perkembangan undang-undang yang baru, pasti ada kecenderungan membentuk PPNS gitu. Nah, kadang-kadang polisi ini masih kewenangannya jangan dikurangi gitu. Nah, kalau saya pribadi, di mana ada suatu kejahatan yang baru, Pak, model kejahatan yang baru, misalkan dibentuk perbankan, misalkan dibentuk apalah, telekom, apapun itu tidak hanya polisi tok yang boleh menyidik. Tapi penyidik PPNS namanya, penyidik pegawai negeri sipil yang khusus untuk menangani itu.
Karena hanya dengan begitu polisi akan bisa ngejar ketertinggalan teknologi itu tadi. Kalau kita semua cyber harus menjadi polisi, kapan kita didiknya ahli cyber, Pak? Ya. Kapan kita mempunyai peralatan yang canggih itu kalau bukan pada yang, kalau sekarang kan orang yang nangani cyber kan hanya ahli-ahli cyber atau telekom yang sudah punya alat itu. Nah itu misalnya mereka dilibatkan. Itu kayak gitu. Oke. Paling tidak itulah yang bisa dikerjakan untuk meminimais bocornya banyak-banyak kejahatan yang merugikan rakyat tapi nggak bisa Tidak lanjuti gitu. Oke. Nah ini butuh dari DPR sebetulnya, kalau setiap ya Pak, ada suatu masalah negara itu nomor satu harus produk hukum dulu yang Ya memang benar yang harus ada. Ya ini Tanpa ada DPR dan produk hukum, pemerintah nih, ini PR nih agar supaya polisi-polisi kita, aparat hukum kita ya bisa menjalankan Dan di sini, kewenangan besarnya yang diberikan gitu kan. Dan di sini polisi juga harus aktif, Pak. Punya pengalaman besar, tapi di lapangan banyak masalah. Dia harusnya aktif menyarankan pada DPR itu, ini Pak perlu undang-undang ini direvisi, perlu undang-undang direvisi. Mestinya kayak gitu, polisi aktif. Atau pihak DPR memanggil pihak kepolisian belanja masalah harusnya kan. Ya kayak gitu. Harusnya kan belanja ya. masalah, Ya. bukan polisi yang ini. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau DPR dan pemerintah nonton ini untuk belanjalah masalah dari pihak kepolisian. Kasihan kepolisian sudah begitu banyak yang harus ditangani. Saya sih kasihan bukan polisi, Pak, rakyat yang kasihan. Ya rakyat. Ya, Rakyat yang kasihan, Pak. Efeknya kan rakyat kan jadinya kan efeknya gitu rakyat. kan. Kalau polisi sih nggak dikasih juga, dia paling juga nggak ngerjakan, cuma gitu doang. Iya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini ya. Iya. Ya Bapak sudah bertahun-tahun dari polisi, bahkan dari tingkat paling bawah Bapak kan. Bapak sudah dari lapangan sampai tingkat atas lah. Ada nggak Pak ya? Ini pertanyaan ini ya. Ada nggak anak buah Bapak dulu itu curhat ke Bapak ya, keluarganya terkait mereka merasa ada ketidakadilan atau mereka merasa kok polisi maju salah, mundur salah gitu. Ada nggak Pak teman-teman bahkan terkeluarganya? Banyak. Saya bukan keluarga tapi banyak anggota, kan sekarang ada medsos kan gitu. Itu kemarin kasus ini aja waktu yang 7 orang itu di ini kan. Ada orang yang bikin surat terbuka kepada presiden. Oh gitu. Apa itu pensiunan kapten atau apa itu, menyatakan bahwa kami Pak ini kok sekarang ini kita kayak jadi korban gitu, kemudian itu padahal itu kan kemarin itu kejadian di sana kita langsung semua dianukan, terus kok pimpinannya nggak diikutkan, terus kemudian lagi kok kita tidak dikasih kebebasan untuk membela diri misalkan gitu. Iya. Itu kan karena kan kemarin kan langsung aja diputus itu kan ini gitu. Kok nggak dikatakan bahwa kenapa kemarin itu sampai melarikan kendaraan itu kencang sehingga itu menyebabkan gini. Kenapa kok tidak ditanyakan bahwa kita tuh kemarin juga dikepung ini gitu. Jadi protes karena tidak merasa terlindungi hak-haknya itu. Tapi sepanjang saya pengetahuan selama ini, anggota itu bisanya cuma kayak gitu sekarang ini. Karena anggota polisi itu ya ada nggak bisa lagi protes Pak kalau diperlakukan secara tidak adil oleh institusinya. Nerimo aja? Ya nggak ada saluran hukum untuk itu. Oh. Selama ini kan nggak ada, karena kalau di dalam undang-undang di disiplin polisi itu kan kita harus patuh pada pimpinan, harus melaksanakan tugas dengan ini kan gitu. Jadi yang model-model demokratisasi di lingkungan militer apa non polisi itu nggak sebebas seperti di polisi gitu. Oh gitu. Itu yang terjadi. Nah ini tapi ini problem ini dengan kemarin ada surat terbuka itu mestinya paling tidak menambah wawasan para pimpinan untuk bahwa itu ditampung. Makanya itu ya kepentingan anggota dalam tugas di lapangan itu tadi yang menderita itu tadi harus menjadikan bagian dari para program pimpinan untuk mengembangkan sistem perlindungan pada anggota itu tadi. Karena kalau yang seperti itu tadi makin banyak kan jadi kan mengurangi kinerja polisi kan. Ini kan kemarin baru satu aja yang menyampaikan surat terbuka itu. Tapi bagus juga dia ini kita bisa melihat. Inilah contohnya kemarin kan waktu yang 7 orang itu di ini kan, 7 orang itu kan saya tanya itu mestinya ditanya dulu. Saya sampai sekarang nggak penasaran karena kenapa kok dia tuh gitu. Iya. Seorang berbuat itu kan pasti ada alasannya kan gitu. Nggak bisa kita mengatakan bahwa ini masuk pengecut kan gitu. Iya. Itu yang kemarin tuh saya juga
ya kasihan kalau ada kasus kayak gitu. Makanya saya setiap ada kejadian gitu tuh, angle saya melihat itu harus pada kepentingan yang bersangkutan ini, anggota di lapangan, juga angle daripada masyarakat yang menyoroti yang negatifnya itu. Ya, Itu gitu. Memang itu harus diperhatikan oleh semua pimpinan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arianto Sutadi. Kalau bicara sama Bapak tuh kayaknya nggak bisa selesai nih, ya. Coba kita dibatasin waktu. Mudah-mudahan kalau ada ada hal lain yang bisa kita diskusikan, Bapak kita Oke, silakan. undang lagi ya. Saya senang dengan senang hati. Oke. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi pemirsa, sudah jelas ya bahwa kalau kita melihat dari pihak kepolisian, ya bagaimanapun polisi, aparat hukum di negara kita ini adalah manusia, dan kita sudah mendengar tadi kan, bahkan mereka itu bertahan walaupun mereka bisa saja untuk melakukan tindakan-tindakan terukur yang dibolehkan secara aturan, tapi mereka tetap bertahan. Mereka walaupun mereka dipukul sampai akhirnya ada yang cedera serius, tapi mereka tetap bersikap untuk bertahan pasif agar supaya kondisi yang terjadi itu bisa sedikit mereda, ya. Dan ini memang banyak hal yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah dan DPR. Bagaimanapun pihak kepolisian adalah garda, ya, di terdepan di negara ini, keamanan masyarakat, karena keamanan rakyat. Kalau bahasanya tidak ada keadilan lah sedikit, ya, buat mereka. Jangan juga mereka selalu dijadikan kambing hitam, apalagi yang pihak kepolisian itu kan tidak pernah mencoblos, ya, memilih anggota dewan, ya, kan mereka tidak boleh berpolitik, ya, tapi ketika ada hal-hal yang terjadi dalam situasi politik, mereka yang dijadikan kambing hitam. Saya pikir cukup, semoga tayangan ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Memang itu Pak, desain daripada ini yang bikin provokator.